Tony menuangkan beras ke dalam baskom cuci kaki. Tak disangka keesokan paginya, beras itu berubah menjadi beras spiritual berkilau emas. Karena penasaran, dia pun langsung mengambil segenggam dan memakannya. Tak disangka setelah dimakan, tingkat kultivasinya langsung naik satu level. Ternyata baskom rusa itu adalah harta karun. Awalnya Tony hanya seorang kultivator lemah. Setiap hari cuma bisa mengangkut air dan memotong kayu. Hari itu saat sedang menimba air di sungai, tak sengaja embernya terbalik. Saat membungkuk untuk mengambilnya, dia melihat sebuah baskom besi berkarat di dalam air. Hati Tony langsung tergerak. Jangan-jangan ini adalah kesempatan dari langit. Tapi setelah dia mati lama, baskom itu tampak biasa saja. Dia pun hendak membuangnya. Namun di detik berikutnya, baskom besi itu tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Tony merasa baskom ini pasti luar biasa. Lalu dia membawanya pulang ke gubuk. Kebetulan hari itu adalah hari pembagian beras. Tony mendapat jatah 10 kati beras setiap bulan. Tapi pengurus selalu memotong setengah dengan alasan biaya pengelolaan. Melihat jumlah beras yang sangat sedikit, Tony tak bisa menahan rasa sedih akan nasibnya. Dulu dia masuk jalur kultivasi dengan penuh semangat. Tapi 2 tahun berlalu, dia tetap jadi murid pembantu biasa. Tinggal di gubuk reot setiap hari. Bahkan tidak mampu beli wadah beras. Dalam keputusasaan, Tony pun memanggil baskom yang baru dia temukan. Untuk sementara dijadikan tempat menyimpan beras. Setelah seharian bekerja, Tony merasa sangat lelah. Lalu dia mendorong baskom itu ke bawah tempat tidur, dan langsung tertidur pulas. Namun saat dia tertidur lelap, baskom di bawah tempat tidur memancarkan cahaya emas samar. Keesokan pagi, saat Tony bangun dan meregangkan badan, dia mencium aroma beras yang sangat harum. Dia pun mengambil baskom dari bawah tempat tidur dan melihatnya, dan dia langsung terpana. Beras biasa semalam, telah berubah menjadi beras spiritual emas berkualitas tinggi. Saat itu dia sadar, dirinya menemukan baskom ajaib, yang bisa mengubah beras biasa jadi beras spiritual, dan bahkan jumlahnya jadi 2 kali lipat. Untungnya baskom itu tampaknya sudah mengakuinya sebagai tuan, bisa disimpan di dalam tubuh dan dipanggil kapan saja. Kalau sampai orang lain tahu, nyawanya pasti terancam. Saat istirahat siang, dia memanggil kembali baskom ajaib itu. Melihat baskom penuh beras emas, dia bingung. Kalau dimasak, aromanya pasti mencurigakan bagi para murid lain. Rahasia baskom itu tidak akan aman. Setelah berpikir lama, dia akhirnya nekat mencoba memakannya mentah. Tak disangka setelah baru 1 suapan, tubuhnya langsung memancarkan cahaya biru. Dalam sekejap, energi kuat menyembur dari dalam tubuh. Tingkat kultivasinya naik lagi 1 level. Keesokan harinya, Tony menggali tanaman obat di hutan. Melihat setumpuk bahan obat tingkat rendah, tiba-tiba muncul ide gila di kepalanya. Dia segera memanggil baskom ajaib, dan memasukkan semua tanaman obat itu ke dalamnya. Benar saja, cahaya emas kembali muncul. Kali ini efeknya lebih dahsyat dari sebelumnya. Dia menyerap seluruh energi tanaman obat di tempat. Dalam setengah hari saja, dia naik 2 level lagi. Orang lain butuh bertahun-tahun untuk mencapai level 4. Dia hanya butuh 1 hari. Kecepatan kultivasi Tony benar-benar luar biasa. Tony lalu memikul air dan pulang ke rumah. Baru masuk pintu, 2 kakak seperguruannya langsung memanggilnya. Ternyata air pegunungan belakangan ini menjadi keruh. Sekte mengutus orang untuk menyelidiki sumbernya. Mendengar itu hati Tony langsung cemas. Dia juga sudah menyadari airnya berubah. Dulu segar dan jernih, sekarang hambar dan tak enak. Dan kebetulan dia adalah murid yang bertugas mengambil air. Jadi paling mudah dicurigai. 2 kakak seperguruan tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan. Langsung menuduh dia merusak sumber air. Wajah Tony langsung muram. Tapi dia hanya bisa menunduk menahan amarah. Di dunia yang keras ini, tanpa kekuatan tak punya hak untuk bicara. Tapi sekarang dia punya baskom ajaib. Dia yakin bisa mengubah nasibnya. Tepat saat itu, kakak seperguruan